sama Never, musik IDM, jadi kita coba kenapa. Jadi bukan berarti aku mundur dari Setia Band atau macam ini karena beliau solo dan apalagi kan sekarang. Seperti apa tuh? Pokoknya ada lah pokoknya. Aku jadi nggak enak kalau ngomongin masalah uang ya. Tapi ya alhamdulillah mungkin rezeki aku juga bisa diajak kolaborasi sama Never sendiri. Never sendiri menyatakan ingin benar-benar total gitu, karyaan ini. Itu aja sih lebih memandang ke situ. Nah, beban tersendiri nggak sih ketika ya kabarnya kan bayar ber-MM mungkin dari ada beban tersendiri mungkin Ya, karena kebetulan yang bikin karya kan mereka gitu kan. Aku nyanyi gitu dan beban nggak ada beban sih ngalir saja ngomong berkesenian itu kan memang jujur aja tapi juga ada tantangan aja buat aku, tantangan bagaimana di industri zaman sekarang bisa enggak istilahnya pesan-pesan karya kita ini sampai gitu, karena kan memang industri sekarang ini mau diakui atau diakui akan agak semakin sulit. Kenapa? Karena juga apa ya, semakin banyak orang semakin gak fokus gitu. Kalau zaman dulu kan jelas ya, oh band ini gitu, S12 atau Ungu atau Peter Pan gitu. Terus nontonnya tuh nggak kebanyakan. Kalau sekarang kan semua orang pengen jadi penyanyi semua kayaknya. Iya. Setiap minggunya ada baru kadang tontonan yang ya oke secara pengkaryaan gitu ya. Tapi memang sekarang ini brandingnya ini agak semakin berantakan menurut aku. Dan orang juga sekarang audiens gitu ya, penikmat musik bingung kayaknya sekarang. Karena setiap detik, mungkin setiap menitnya sudah ada tontonan yang baru gitu kan. Dengan persaingan yang baru tuh lebih cepat banget gitu. Jadi asal trending udah aja, orang kadang ini lagu ini trending belum tentu juga orang tahu lagunya. Terus juga belum tentu juga tahu penyanyinya siapa. Makanya itu beda banget ya. Beda banget. Jadi sekarang tuh orang bingung ya. Ini mau apa yang ditonton gitu loh. Jadi karena semakin banyak konten, akhirnya satuan-satuannya nggak fokus gitu. Kalau zaman dulu kan udah jelas gitu kan, karya ini terus band satu zaman SD12 tuh ngeluarin satu di maintain, terus walaupun sealbum buatnya gitu, tapi itu sampai bener-bener timingnya titik klimaksnya dapet, udah baru kita berani ngeluarin satu lagu lagi. Kalau sekarang kan enggak, satu penyanyi aja bisa mungkin seminggu bisa ngeluarin 4 lagu kali ya gitu. Sekarang aku ini orang yang sebetulnya gini, Setia Band ini kan bagi aku ini kan sesuatu yang harus tidak sembarangan juga gitu, untuk mengeluarkan suatu karya dan walaupun berkarya mengalir aja terus berkarya gitu. Tapi kan treatment ketika keluar tuh harus benar-benar dipikirin. Aku ini seneng yang tidak asal-asalan gitu. Mau nge-launching lagu, mau istilahnya promo, mau apa itu benar-benar gue pikirin banget dengan detail apa poinnya yang harus disampaikan gitu. Dan Setia Band sekarang album sudah hampir udah jadi, cuman karena kondisi sekarang ini kan Setia Band punya trik juga kan untuk bagaimana karyanya supaya bisa benar-benar pas gitu, timing ini kan harus di ini juga gitu. Dan aku juga butuh juga eksistensi dan juga aku butuh juga harus harus mengikuti perkembangan saat ini juga, dan harus menjadi bikin kayaknya harus bikin sesuatu di luar itu gitu. Kebetulan ketemu Never, musiknya dengan nabrak ya dengan karakter aku yang seperti orang umum tahu,
ya, bagi aku sesuatu ada ini aja dulu. Sebetulnya kalau kalau bertanya kepada kami ya sebagai pelaku musik ya pelaku musik gitu kan, bukan pelaku industri sih kami. Kalau pelaku industri kan udah ada manajemen, itu yang tugas manajemen. Ketika kita melahirkan satu karya, aku yakin Never juga sama kayak aku. Ya nggak mikirin itu dulu, ya bikinnya berkarya aja. Baik kali, oh ini gini. Nah, baru ke sebuah pola sistem promo gitu kan, dengan TikTok dan segala macam. Dan memang tidak dipungkiri bahwa perkembangan saat ini juga kita harus ngikutin. Misalkan oh gaya-gaya TikTok nih ngetren nih, gaya beat begini gitu kan. Nah, terus Jawa Timuran, koploan bisa saja itu menjadi suatu referensi memang buat kita untuk mengemas sesuatunya supaya supaya mengikuti perkembangannya. Ya kan bisa aja kita ada sentuhan dari referensi kita melihat musik-musik di TikTok gitu kan, itu kan referensi. Ya bisa saja. Oh enggak sih, ya mungkin asumsi kadang susah ya, kalau asumsi orang kan juga susah kita tebaknya gitu. Apalagi kemarin nama Republik misalkan, terus sekarang Never gitu. Ya ini dinamika yang harus aku juga harus paham betul gitu kan. Dan bukan berarti aku menelantarkan setiap band gitu. Sedangkan setiap band juga aku tuh gini, kalau memang sesuatu konsep yang belum matang tuh ngapain sih dikeluarin gitu, ya kan, akhirnya jadi mentah lagi gitu. Ya sudah, sampai nunggu matang, benar-benar pola dan sistemnya tahu gitu, misinya tahu gitu kan, di album yang ini harus apa, visi goalsnya di mana gitu kan, itu harus betul-betul dikemas gitu kan. Kemasan itu belum selesai, ya ngapain gue harus paksain buru-buru keluar kan? Sementara itu ya aku juga mencoba untuk memainkan dinamika mengikuti perkembangannya gitu. Aku tampilkan nih konsep karakter aku dengan sesuatu yang mungkin belum pernah lakukan bersama Never, musik IDM, dan kita coba kenapa. Jadi bukan berarti aku mundur dari setiap band atau macam ini karena benar solo. Dan apalagi kan sekarang juga kan konser-konser di mana juga. Dan setiap band yang harusnya 100 titik di pending, nggak tahu sampai kapan. Ya udah kita tetap berkarya aja gitu.